manajemen khususnya dari unit operasi untuk memberikan sedikit sambutan ya, sambutan pengantar untuk kegiatan pada hari ini. Mungkin bisa memberikan motivasi lah untuk meningkatkan kinerja teman-teman semua, atau meningkatkan motivasi teman-teman semua, karena kita khusus di unit operasi yang pasti poinnya ke pelayanan dan lain-lain lah untuk perusahaan. Tapi yang paling penting itu adalah keselamatan. Untuk memberi keselamatan itu mungkin banyak poin dan motor yang mungkin harus kita ikuti, yang harus pahami. Ini mungkin untuk pancingan motivasi lah, mungkin Pak mau uji apa masih punya trik-trik untuk meningkatkan motivasi teman-teman semua. Jadi agar tidak memperpanjang waktu, kegiatan basic self empowerment angkatan 4 pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 secara resmi saya buka. Siap, jadi medical check up. Nah, apa dan kenapa mesti dicek? Kenapa mesti dicek? Seseorang masuk pada satu penyakit itu ada tanda-tandanya. Oke, P1 adalah hasil asesmen secara psikologis yang mirip disamakan itu dengan hasil MCU yang A. Itulah P. Sosialisasikan dan bagaimana caranya agar bisa lebih baik nanti sampai agar dicek menjadi lebih baik. Disebut dengan MCU atau asesmen kesehatan itu adalah dilihat tanda-tanda menuju ke arah mana. Sudah mengarah belum? Baru mengarah, pada awalnya kita naik turun. Ketika Anda kondisi tertentu, Anda merasa capek badan ini, padahal Anda lagi capek batinnya. Kenapa? Anda dalam kondisi capek fisik dan capek mental. Microslip ngeblank salah satunya adalah karena faktor kelelahan fisik dan mental. Hal tersebut biar seimbang, ada faktor yang disebabkan capek itu faktor kedinasan, jalan tempuh, gitu ya. Kalau tanda-tanda ini sudah ada di diri kita, itu harus segera dibuat, diselesaikan. Agar apa? Agar Anda kembali fit, agar Anda kembali P1 lagi kayak dulu. Capek fisik sama dengan capek emosi Anda capek, nyampe juga ikut capek fisiknya. Anda kesel, Anda marah, memangnya yang kesel, yang marah cuma fisik badan dalamnya doang? Enggak. Kalau yang pertama harus dalam keadaan fit, istirahat cukup, badannya segar. Yang ketiga, ikuti semua instruksi yang diberikan oleh investor. Ini apa? Pikiran yang positif sebenarnya yang menentukan produktivitas kerja kita. Belum cair ya sudah, biarin aja lah cair doang. Ya, konsentrasi pada kesehatan fisik dan mental kita. Agar apa? Agar periuk nasi kita tetap
terjaga. Itulah yang menentukan segalanya. Apa tuh? Pikirannya adalah orang yang berpikir positif, senang dan sebagainya bakal vitamin endorfin. Hormon apa ini? Hormon kebahagiaan yang sebenarnya hormon ini adalah memperkuat daya tahan tubuh. Jadi yang tadi Pak berpikir negatif, coba ya, seperti pikiran otomatis negatif akan menghasilkan otomatis perasaan negatif. Pikiran otomatis positif akan menghasilkan otomatis perasaan positif. Ini diteliti oleh orang-orang ini. Hasil kerja otak kita yang berhubungan dengan cara berpikir kita. Jadi berpikir positif akan menghasilkan beta endorfin. Albert Einstein pernah mengatakan kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Artinya, kalau mau melakukan hal yang berbeda, kalau mau mengharapkan hasil yang berbeda, maka lakukan dengan hal yang berbeda. Kalau mau mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan orang lain, maka lakukan yang orang lain tidak lakukan. Semua di dalam otak kita ada otak spiritual, Pak. Kalau itu kosong, ini kosong. Kita akan ngerasa hampa. Bagaimana apa yang kita inginkan, yang tadi sudah dituliskan, goals yang kita sudah tuliskan, keinginan yang sudah kita tuliskan, bagaimana itu akan menjadi melesat ketika kita hubungan kita dengan Tuhan. Karena bukan hanya pada saat goal itu tercapai saja, tapi setelah goal itu tercapai, apa yang harus kita lakukan? Keadaan kita seperti apa ketika goals itu tercapai? Kita lahir ke dunia dalam kondisi bertuhan. Respon kita terhadap sesuatu di luar diri kita itu berdasarkan kebiasaan kita. Kalau ada sesuatu yang di luar daripada prediksi kita, entah itu masalah atau apapun, datang, jeda, kemudian kita responnya seperti apa? Respon pertama itu menentukan, dan juga itu berdasarkan biasanya kebiasaan. Ada yang respon kita latih untuk senantiasa positif. Karena apa? Itu akan berdampak nanti setelahnya, keputusan yang kita ambil dan seterusnya dan seterusnya. Kita belum secara sadar memaknai setiap kehidupan kita, setiap perjalanan kehidupan kita, baik itu di keluarga, di lingkungan kita, ataupun di pekerjaan kita. Ketika kita mengalami dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, kita nggak selalunya mendapatkan sesuatu yang tulus. Semua yang kita inginkan dapat, nggak selalunya seperti itu. Bahkan kebanyakan apa yang kita harapkan justru di luar ekspektasi kita. Apapun yang kita hadapi di depan kita, saat kita berjalan ke depan, apa yang kita temui, apa yang kita hadapi, itu kita tidak bisa kendalikan. Itu di luar daripada kendali kita. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah respon kita. Change your life, change your respon. Ubah respon Anda, maka itu akan mengubah kehidupan Anda. Hanya dari respon. Kalau kita aware terhadap emosi kita, kalau kita cerdas mengelola emosi kita, maka kita tidak akan mudah terbawa oleh suasana, baik itu negatif ataupun yang buruk, itu tidak akan berterbanci. Awal mula dari perubahan kita yang menjadi positif, itu keputusannya ada pada diri kita. Tuhan kita, Allah, menguji kita justru sebaliknya. Kita mengira bahwa Allah itu tidak sayang kita, Tuhan kita tidak sayang kita, kita minta A, malah dikasih ujian ini, yang justru kita rasanya semakin jauh dari apa yang kita inginkan. Tapi ternyata di balik itu, Bang, kita disiapkan mentalnya untuk ketika mendapatkan bagi Tuhan kita, bagi Allah yang maha besar itu, ya, apapun keinginan kita, itu mudah bagi Allah, bagi Tuhan kita untuk mengabulkan. Betul? Pertanyaannya kembali. 3. Unit operasi di Frame 4 Tanjung Karang.